Saudara-saudara sekalian, kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang bergaul dan saling membutuhkan, tentu memiliki suatu aturan. Tentu kita diikat oleh tanggung jawab kita kepada sesama kita. Kenapa demikian, saudara-saudara sekalian? Apabila kita tidak memiliki aturan, tentu kita akan berbuat semaunya. Kita akan bersifat seperti binatang. Dan itulah saudara-saudara sekalian yang membedakan kita dengan makhluk lainnya. Makhluk lainnya seperti binatang akan bergaul semaunya. Di dalam hutan, hewan itu akan memperlakukan hukum rimba karena siapa yang kuat dialah yang menang. Tapi kita manusia tidak akan mungkin dapat berbuat demikian, karena apabila manusia berbuat demikian maka niscaya dunia ini tidak akan lama. Kehidupan ini tidak akan lama. Pasti cepat atau lambat pasti akan hancur. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, sehingga apabila di dalam suatu negeri ingin negeri itu tercipta kedamaian, tercipta kemajuan, tercipta kemandirian, tentu dia harus memiliki aturan yang baik, aturan yang tegas, aturan yang adil. Karena apabila tidak demikian saudara-saudara sekalian, itulah maka timbul kekacauan di dalam suatu daerah, di dalam suatu negara. Demikian pula saudara-saudara sekalian di dalam rumah tangga, sama halnya apabila tidak memiliki aturan, tidak memiliki tata krama, maka dipastikan rumah tangga itu pasti akan cerai-berai karena tidak diikat oleh tanggung jawab. Sehingga di dalam kehidupan kita saudara-saudara sekalian banyak terjadi saling keterikatan antara seseorang yang menjadi pekerja dan seseorang yang menjadi pengupah atau pemberi gaji. Orang yang terikat hubungan kerja antara karyawan dengan pemimpin perusahaan tentu harus saling memahami kewajibannya. Apabila tidak terjadi hal ini, maka seorang karyawan akan bekerja semaunya. Dia akan tidak serius karena yang dia pikirkan adalah yang penting dia terima gaji atau terima upah. Demikian pula saudara-saudara sekalian, seorang pemimpin perusahaan apabila tidak mengetahui atau tidak melaksanakan kewajibannya, maka dia akan memberikan upah semurah-murahnya, serendah-rendahnya kepada pekerjanya, bahkan mempermainkan upahnya kapanpun dia mau membayarnya. Sehingga apabila terjadi demikian saudara-saudara sekalian, pastilah cepat atau lambat perusahaan atau usaha atau kerjasama tersebut pasti akan hancur karena mereka saling
tidak bertanggung jawab atau tidak melaksanakan kewajibannya. Demikian pula saudara-saudara sekalian, hubungan antara anak dengan orang tua. Anak harus mengerti kewajibannya kepada orang tuanya, yaitu berbakti kepadanya, dan orang tua pun harus mengetahui kewajibannya kepada anaknya, yaitu menyayanginya dan menafkahinya. Demikian pula saudara-saudara sekalian, hubungan antara seorang suami dan seorang istri. Suami harus mengetahui kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan kasih sayang kepada istrinya, dan istri pun harus mengetahui kewajibannya untuk melayani dan memelihara harta dan anak-anak suaminya. Demikianlah saudara-saudara sekalian berbagai contoh yang kita utarakan supaya kita memahami bahwa memahami kewajiban kita masing-masing itu sangat penting. Demikian pula saudara-saudara sekalian, dalam sistem pemerintahan atau bernegara, seorang rakyat biasa dan seorang pemimpin harus mengetahui kewajibannya. Karena apabila tidak, maka negara itu pasti akan kacau balau, tidak terarah tujuannya. Rakyat akan bertindak semaunya dan pemerintah pun tidak melayani rakyatnya. Olehnya itu saudara-saudara sekalian, disinilah kita memahami bahwa kunci kehidupan, kunci ketenangan hidup di dunia ini, kunci kedamaian negeri atau suatu daerah adalah memahami kewajiban kita masing-masing, apapun posisi kita. Jangankan masalah dunia saudara-saudara sekalian, masalah akhirat atau masalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak memahami kewajiban kita, maka kita akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya hubungan antara kita dengan saudara kita yang lain. Pasti apabila kita tidak memahami kewajiban kita, tentu lebih parah lagi. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, apabila kita ingin damai, apabila kita ingin rukun, apabila kita ingin kehidupan kita lancar, maka satu-satunya kunci yaitu memahami kewajiban kita. Dan disinilah saudara-saudara sekalian, perlunya kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas kita dalam posisi apapun. Dan marilah kita berdoa saudara-saudara sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap kewajiban yang kita pikul kita dapat laksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.